Kemudian berikut ini adalah macam-macam alat lukis pada bengkel elektromekanik. Yang pertama ada pelabur. Pelabur merupakan semacam cairan yang mempunyai warna tertentu dan biasanya berwarna biru. Pelabur biasanya digunakan untuk melabur permukaan benda kerja yang akan digambar atau dilukis. Kemudian untuk alatnya sendiri yaitu menggunakan sapu-sapu untuk melabur. Alat yang digunakan untuk mencapai pelaburan yang baik dan rata, memulaskan bahan pelabur pada permukaan benda kerja, dan untuk menghasilkan garis-garis gambar yang baik dan jelas. Kemudian berikut ini adalah cara-cara untuk melabur. Untuk teknik melaburnya sendiri cukup sederhana, dengan cara mengoleskan pelabur pada permukaan yang dilabur dengan menggunakan alat sapu-sapu untuk melabur. Bagian yang dilabur adalah dengan menyesuaikan pada garis goresan yang sudah dibuat sebelumnya pada bidang yang akan dilabur. Kemudian yang kedua adalah penggores. Penggores biasanya dibuat dari bahan baja perkakas. Penggores biasa digunakan untuk menarik garis-garis gambar pada permukaan benda kerja yang akan dikerjakan selanjutnya. Menggores sendiri adalah menandai benda kerja dengan goresan. Penandaan itu sendiri adalah proses pembinaan ukuran-ukuran dari gambar kerja menurut benda kerja atau instruksi untuk dikerjakan lebih lanjut. Goresan garis adalah hasil gores yang berupa titik untuk membuat goresan garis. Maka penggaris besi atau penyiku yang berfungsi sebagai pengarah harus ditekankan dengan kuat pada benda kerja. Berikut adalah beberapa contoh beberapa alat penggores. Kemudian berikut ini adalah teknik penggunaan penggores pada bidang. Untuk penggores sendiri bisa menggunakan alat bantu seperti mistar baja untuk meluruskan dan membantu penggoresan pada benda kerja yang akan digores. Kemudian yang ketiga adalah siku kombinasi. Siku kombinasi adalah suatu gabungan dari bermacam-macam alat pengukur, pemeriksa, dan penarik garis yang dapat dibeda-bedakan daripada bentuk baloknya. Satu set siku kombinasi ini terdiri dari mistar baja, balok penyiku, kombinasi, balok yang berbusur derajat, dan yang terakhir balok berbentuk huruf V. Kemudian yang keempat adalah jangka tusuk dan mistar ukur. Cara penggunaan jangka tusuk adalah dengan memutar mur penyetel, maka jarak bukaan kaki jangka dapat diatur menurut ukuran yang dikehendaki, sehingga dapat menggambar lingkaran pada permukaan benda pekerjaan. Untuk penggunaan jangka tusuk dan mistar ukur bisa menggunakan alat bantu seperti mistar ukur untuk mendapatkan hasil yang lebih rapi. Kemudian yang kelima adalah jangka garis atau jangka hati. Jangka garis atau jangka hati merupakan jangka yang dibuat dari baja perkakas yang dikeraskan dan disepuh. Salah satu kaki dari jangka ini dibuat runcing atau dilengkapi dengan jarum penggores. Digunakan untuk menaris garis sejajar dengan pinggiran yang telah dikerjakan dan dipergunakan juga untuk mencari titik tengah atau titik hati.
Berikut ini adalah cara-cara penggunaan jangka hati. Cara yang pertama yaitu menarik garis jajar dengan bintang pinggir, kemudian mencari titik tengah dengan jangka hati. Kemudian yang kelima adalah penitik pusat dan penitik garis. Dibuat dari baja berkakas yang bagian badannya dibuat bergerigi atau dikakel, yang maksudnya agar tidak licin pada waktu dipegang, dan digunakan untuk menandai titik tengah atau titik pusat untuk bor, dan penitik garis dipergunakan untuk menandai garis-garis sambar. Berikut ini adalah cara penggunaan penitik pusat dan penitik garis. Yang pertama, bisa menempatkan penitik pada garis gambar. Dan yang kedua, bisa memukul penitik. Dan yang ketiga, bisa menempatkan penitik pada garis gambar.